Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba melakukan pembahasan soal TPS untuk SBMPTN. Nomor 1 adalah bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 4, 8. Selain angka 1 muncul tepat 2 kali adalah berapa banyak? Nah, di situ ada angkanya 1, 2, 4, dan 8 ya. Ingat, bilangan ganjil sendiri dia merupakan bilangan yang angka belakangnya selalu ganjil. Itu ya. Jangan sampai salah, dan sisanya adalah genap. Kalau seandainya bilangan genap, maka angka belakangnya harus genap. Jangan sampai salah. Terkadang masih banyak definisi ganjil dan genap masih merupakan keliru. Misalkan ada angka 231, maka di sini adalah ganjil karena angka belakangnya ganjil. Tapi kalau jika saya putar 132, ini merupakan bilangan genap. Nah, sekarang akan dibikin 7 angka. Berarti angka yang terakhirnya harus 1 ya. Kenapa harus 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyaknya bilangan ganjil yang tersusun dari 7 angka. Nah, di sini harus 1 angka di sini. Kenapa? Karena selain angka 1 muncul tepat 2 kali dan satu-satunya bilangan ganjil hanya angka 1 saja. Jadi 1 angka di sini. Selebihnya bisa diputar, boleh 2, 2, 4, 4, 8, 8, boleh 4, 4, 2, 2, 8, 8, lalu 1, boleh 2, 4, 2, 8, misalkan di sini ya, kemudian 4, 8, baru 1 boleh. Intinya semua muncul tepat 2 kali sesuai dengan nomor 1. Nah, banyaknya yang bergilir hanya 6 angka di sini, karena satunya sudah tetap memiliki posisi yang di belakang. Maka banyaknya bilangan yang terbentuk tinggal gunakan faktorial 6 faktorial karena banyaknya angka total ada 6. Kemudian yang sama masing-masing 2 menggunakan permutasi angka yang sama. Berarti 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Kalau diurai 6, 5, 4, kemudian 3, 2, 1, saya bagi 2 faktorial adalah 2 dan 2, sehingga 4 bagi 4 habis, di sini habis. 6 kali 5 30, dikali 3 dapat 90. Ini. Oke, kemudian nomor 2. Diketahui persamaan X tambah 5Z sama dengan 12, 2Y kurang Z sama dengan 10, dan X tambah Y sama dengan 6. Cari nilai 10X tambah 15Y tambah 20Z. Mungkin beberapa cara yang dikenal, itu ada banyak ya. Bisa substitusi, eliminasi, ataupun menggunakan matriks boleh. Tapi alangkah baiknya jika banyak yang sering mengerjakan soal seperti ini, nanti ada beberapa trik lain selain itu. Kalau saya susun X tambah 5Z sama dengan 12, kemudian 2Y dikurang Z sama dengan 10, kemudian X tambah Y sama dengan 6. Ketika saya jumlahkan semua, X tambah X dapat 2X, kemudian Y-nya 2Y dengan Y dijumlahkan menjadi 3Y. 5Z min Z jadi 4Z. Maka ketika dijumlah 12 tambah 10 22 tambah 6 dapat 28. Kita cek soalnya. Soalnya ternyata kelipatan 5 di sini. Ketika saya kalikan 5 semua, maka akan menjadi 10X ditambah 15Y ditambah 20Z. Hasilnya tinggal dikalikan 28 dengan 5. Maka 28 dikali 5 140. Ini jawaban. Kita ke nomor 3. Bentuk sederhana dari 4 min A kuadrat dibagi dengan 3A min 6. Sebelum menjawabnya harus mengetahui A kuadrat min B kuadrat. Jika difaktorkan, dia akan menjadi A tambah B dikalikan dengan A min B. Diketahui bahwa 4 dikurang A pangkat 2, ketika diurai 4-nya adalah 2 kuadrat min A kuadrat. Maka polanya serupa dengan faktor yang saya berikan di atas. Ini sifat SMP ya. Sehingga A-nya diganti 2, B-nya diganti dengan A. Diperoleh 2A ditambah B, A diganti 2 dikurang sama B. Tapi karena B-nya diganti A, maka diperoleh 2 tambah A dikali oleh 2 min A. Nah, kalau sudah diganti ke sini. 4 min A kuadrat dibagi oleh 3A dikurang 6. Maka ini hasil dari yang atas kita letakkan.
2 tambah A dikali 2 min A. Saya bagi, nah ini sama-sama dikeluarin 3-nya. Kalau 3-nya dikeluarkan, 3A dibagi 3 tinggal A min 6 dibagi 3 tinggal 2. Nah, di sisi lain kalau bentuknya ingin disederhanakan lagi, 2 tambah A dikali 2 min A dibagi oleh min satunya kita keluarkan ya, jadi min 3. Maka di sini akan min 2 keluar minus jadi plus 2. Karena min 3 kali 2 sama dengan min 6. Kemudian min A. Karena min A dikali min 3 hasilnya adalah 3A. Ketika bentuknya sama, maka diperoleh hasil 2 tambah A dibagi oleh min 3. Atau minnya diletakkan di atas boleh. 2 bagi min adalah min 2, min A dibagi oleh 3. Ini bentuk lain saja. Jika tidak ada bentuk yang sebelah kiri, maka kita ke nomor 4. Jika diketahui ada sebuah kotak yang terdiri dari angka 10, 12, 4, dan 15 serta 7, dan ada di mana bilangan kotak lainnya, atas 20, sebelah kiri 24, sebelah kanan 14, dan di dalam kotak nilainya X dan di bawah adalah Y. Maka nilai X dan Y-nya kalau dijumlahkan berapa hasilnya? Nah, di sini yang perlu diketahui adalah pola. Untuk pola gambar seperti ini ada banyak ya. Perkalian bisa, pembagian bisa, penjumlahan, pengurangan, bahkan akar dan kuadrat atau pangkat 3 diperbolehkan. Kita lihat polanya. Nah, kalau sudah di antara dua buah kotak yang berada di soal 10, 12, 4, kemudian 7 dan 15, perubahan yang keduanya adalah X, Y, 14, 24, serta 20, maka 10 ke 20 yang sama-sama di atas ternyata dikali 2. Lalu 12 ke 24 sama-sama dikali 2. Kemudian 7 ke 14 sama-sama dikali 2. Ternyata pola yang dihasilkan adalah dikali 2. Sehingga untuk mencari X tinggal 4 yang berada di sebelah kiri kotak, kita kalikan 2. 4 kali 2 dapat 8, dan nilai Y karena dia berada di bawah, maka yang sebelah kiri untuk 15 kita kalikan 2, diperoleh 30. Sehingga kalau dijumlah X tambah Y hasilnya 8 ditambah 30, maka diperoleh 3. Kita ke nomor 5. Ada dua buah segitiga masing-masing sisinya pada segitiga 1, 15, 20, dan X angka tengah 10. Lalu ada segitiga kedua dengan angka sisinya 21, 28, dan 63. Angka di dalam segitiga adalah Y. Nilai X tambah 2Y-nya berapa? Nah, kita cek ya. Dari 15 ke 21 ditambah 6. 20 ke 28 ditambah 8. Polanya nggak beraturan. Karena apa? 10 ke Y tidak ada angka pasti, dan X ke 63 tidak ada angka pasti. Kalau tidak ada angka pasti, jangan mengerjakan sesuai dengan pola awal yang kalian dapat. Maka harus cari faktor pengalinya. Kita anggap faktor pengalinya sebagai variabel lain ya. Misalkan adalah K. Maka 15 sisi yang kiri sama dengan sisi yang kiri sebelah segitiga kedua, 21 kita kalikan dengan K. K ini harus bernilai sama. Jika bernilai sama, maka itu yang akan kita gunakan. Maka nilai K-nya adalah 15, kita bagikan dengan 21. Maka kalau saya bagi 3, diperoleh 5/7. Lalu yang kedua kita coba lagi uji 20 dengan 28. Nah, 20 dengan 28, sisi kirinya adalah 20 untuk segitiga yang pertama. Kemudian yang berikutnya 28 sama dengan dikalikan dengan si K. Maka nilai K-nya sendiri 20 saya bagi dengan 28. Kalau saya bagi 4, 5 saya bagi 4 dapat 7. Nah, ketika nilai K-nya sama, maka bisa diujikan ke dalam X dan Y. Nah, untuk si X diperoleh X sama dengan 63 dikalikan dengan K. Karena K-nya sudah diperoleh 5/7, kita masukkan 63 dibagi 7 dapat 9 ya. X-nya dapat 9 kali 5 dapat 45. Lalu yang kedua, kita untuk mencari Y. 10 sama dengan Y dikali oleh K, di mana Y-nya tidak ada, nilai K-nya sudah ada 5/7. Sehingga kalau saya kali silang 70 sama dengan 5Y,
Y-nya 70 dibagi 5 diperoleh 14. Ketika yang dicari X tambah 2Y, X-nya adalah 45, ditambah 2 dikali Y-nya adalah 14, maka 45 ditambah 28, hasil 2 kali 14. Ketika dijumlahkan dapat 73. Ini jawaban. Kita ke nomor 6. Nilai dari 3/8 dikali 40% dibagi 2/3 dipangkatkan 2 dan dikali oleh akar 0,025 ya. Nah, sebenarnya jujur saya pribadi tidak suka desimal. Oleh karena itu lebih mudah kita ubah ke pecahan biasa. Maka untuk menjawabnya, nah 3/8-nya kita biarkan saja. 40% artinya 40/100. Kemudian dibagi oleh 2/3 kuadrat artinya 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Saya kalikan dengan akar dari 0,25. Kalau susah 0,25 kita taruh 25. Karena di belakang angka adalah 0 sebanyak 2 kali, maka di sini 100. Sebanyak desimal di belakang angkanya 2, dia per 100. Kalau dia sebanyak angkanya 3, maka per 1000 di sini. Nah, sehingga diperoleh 3/8. Nah, ini sama-sama bagi 20. Kita bagi 20 dapat 2, yang bawah kita bagi 20 dapat 5. Nah, saya bagi 4/9, bagi jadi kali, yang bawah kita balik. Jadi 9/4. Nah, akar dari 25 adalah 5. Akar dari 100 adalah 10. Nah, 2 kali 5 kan 10 ya. 10 bagi 10 kan habis. Gitu. Nah, 3 kali 9 sama 8 kali 5 kali 4. Kita kalikan pelan-pelan. 3 kali 9 27. 8 kali 5 40. 40 kali 4 dapat 160. Ini jawabannya. Tapi kalau diubah ke dalam desimal, nah 27 dibagi 16, kita urai 1/10-nya di luar. Nah, dengan cara apa? Tinggal dibagi 27 dengan 16. 27 dengan 16 kita bagi. 27 bagi 16 1 ya. Karena 1 kali 16 adalah 16. Karena kalau diisi 2 kali 16 32. Berlebih. Sehingga jika dikurang, maka diperoleh 11. Pinjam 01. 110 dibagi 16 nanti akan diperoleh koma. Karena dipinjam 0 di sini. Tinggal cari 16 kali berapa yang dekat ke 110. Kalau dikali 7 terlalu berlebihan, diperoleh 112. Kita kalikan 6. Karena 6 di sini kalau dikalikan dengan 16 96. Nah, kita kurang ya. 110 dikurang 96 maka diperoleh 14. Oke, nah tambahin 01 lagi. 140 dibagi 16. Nanti yang paling dekat adalah 8. Gitu ya. 8 dikali 16 adalah 128. Kalau saya kurang, ini akan menjadi angka 12 ditambah 01 lagi. Jangan ditambahin koma, cukup koma sekali saja. 120 dibagi 16, yang terdekat adalah 7. Karena 7 kali 16 adalah 112. Kalau dikurang, hasilnya 8 ya. Tambah 0 lagi, 80 bagi 16. 5, karena 5 kali 16 80. Seperti itu untuk mencari desimal. Tapi untuk perhitungan desimal sendiri saya kurang srek ya. Lebih suka dijadikan ke dalam pecahan biasa. Itu lebih mempermudah. Walaupun kita sama-sama bisa mengerjakan desimal. Karena desimal akan membuang waktu nanti. Ketika di sini dapat 1,6875 dikali 1/10, karena 10-nya di bawah, maka desimalnya geser ke kiri. Kalau 10-nya di atas, desimalnya geser ke kanan. Ini akan menjadi 0,16875. Kita ke nomor 7. Nilai dari 1 dibagi 1 kali 2 ditambah 1 dibagi 2 kali 3 ditambah 1 bagi 3 kali 4 ditambah 1 bagi 4 kali 5. Nah, ada yang langsung dikalikan dulu baru samakan penyebut, boleh. Tapi saran saya gunakan sifat SMP dan SD untuk mengerjakan soal seperti ini. Seandainya soal di sini kita pecah, maka hasil dari angka yang sebelah paling kiri 1 dikali dengan 1/2. Kemudian yang kedua 1/2 dikali dengan 1/3. Kemudian yang di sini 1/3 dikali 1/4. Dan yang terakhir 1/4 dikali 1/5. Ternyata ada angka yang sama. Dengan menggunakan distribusi kita keluarkan
1/2 dikali 1 ditambah 1/3 ditambah oleh, ini ada angka yang sama, 1/4 dikali 1/3 ditambah 1/5 ya. Nah, kalau disamain penyebutnya 1/2, di sini sebelah kanan dapat per 3. Ini kita anggap per 1, maka 3 bagi 1 dikali 1 adalah 3. 3 bagi 3 adalah 1 dikali 1, dapat 1. Kemudian 1/4 samakan penyebutnya. Nah, atau dengan cara SD, bawah kita kalikan 3 kali 5, 15. 1 kali 5 adalah 5, ditambah 1 kali 3 adalah 3. Nah, ini kalau dijumlah 1/2 dikali 4/3 ditambah. Ini kalau dijumlah diperoleh 1/4 dikali dengan 8/15. Sehingga 4 bagi 2 adalah 2, 8 bagi 4 adalah 2 ya. 2/3 ditambah 2/15. Nah, ini bisa dibagi sehingga penyebutnya cukup 15 saja, nggak usah dikali. 15 bagi 3 5. 5 kali 2 dapat 10. 15 bagi 15 1. 1 kali 2 adalah 2. Maka diperoleh 12/15, atau kalau saya bagi dengan angka 3 semua, 4/5. Jika didesimalkan jadi 0,8. Kemudian nomor 8, ada sekolah Bade, merupakan sekolah populer. Dia punya asrama. Jika asrama diisi 2 siswa, maka 12 siswa tidak akan mendapatkan kamar. Dan saat diisi oleh 3 siswa setiap kamarnya, maka ada 2 kamar yang kosong. Jumlah siswa dan kamar masing-masing di sekolah Bade tersebut berapa? Nah, kita misalkan aja supaya nggak ribet ya. Saya anggap kamarnya sebagai variabel K. Kemudian siswanya kita anggap sebagai variabel N. Nah, kalau diisi 2 siswa setiap kamarnya, maka 2 kali K. 12 siswa tidak akan mendapatkan kamar. Ditambah 12, ini total siswanya gitu. Jadi total siswa sebanyak N, setiap kamarnya akan terisi 2 orang, sehingga 2 kali kamar, 2 siswa dikalikan kamar, bersisa 12 yang tidak mendapatkan kamar. Lalu yang kedua statementnya, jika setiap kamarnya terisi oleh 3 siswa, maka menjadi 3K. Ada 2 kamar yang kosong. Nah, artinya 2 kamar yang kosong di sini, setiap kamarnya ada 3. Kalau ada 2 kamar yang kosong, ingat ya, kalau satu kamar yang terisi 3 orang, maka 3 orang ini mengisi 2 kamar, 6 orang yang kosong. Nah, sehingga persamaannya 3 kali K kita kurangi dengan 6 orang. Karena 6 orang itu mengisi 2 kamar yang kosong, harusnya sama dengan N. Karena jumlah N sama, kita substitusi. 2K ditambah 12 sama dengan 3K minus 6. Kita pindahkan ruas menjadi 12 tambah 6 sama dengan 3K min 2K. 18 sama dengan K. Maka jumlah kamarnya ada 18. Gitu ya. Nah, untuk mencari jumlah siswanya, kita gunakan salah satu di sini. N sama dengan 2K ditambah 12. Ketika K-nya 18, maka 2 kali 18 ditambah 12. 2 kali 18, 36. Nah, 36 ini kita jumlahkan dengan 12, diperoleh 48. Jumlah siswa 48, jumlah kamarnya ada 18 dalam. Kita ke nomor 9, sebuah bilangan terdiri dari 4 angka. Berarti kita misalkan bilangan tersebut, yaitu bilangan yang terdiri dari 4 angka, A, B, C, dan D. Bilangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Jumlah angka pada bilangan tersebut adalah 12. A tambah B tambah C tambah D, hasilnya 12. Bilangan kedua adalah selisih bilangan ketiga terhadap bilangan pertama. Bilangan kedua, selisih bilangan ketiga terhadap bilangan pertama. Kemudian jumlah bilangan pertama dan ketiga sama dengan selisih bilangan keempat dan kedua. Berarti A tambah C, yaitu bilangan pertama dan ketiga dijumlahkan, nilainya sama dengan selisih bilangan keempat, D dikurangi oleh si B.
Nah, kemudian ini untuk persamaan yang ketiga ya. Jika perbandingan bilangan keempat dengan ketiga bernilai sama dengan perbandingan bilangan kedua dan pertama, artinya bilangan keempat diberbanding dengan bilangan ketiga, saya misalkan dengan C, dan yang bernilai sama dengan kedua terhadap pertama, maka B berbanding oleh C. Nah, dari persamaan sebanyak 4 ini kita kerjakan akan menghasilkan nanti A, B, C, D. Nah, A, B, dan C serta D dijumlahkan 12. Kita substitusi langsung ya. Sehingga untuk menjawabnya kita dari A tambah B tambah C tambah D, nilainya 12. Kalau A tambah C-nya diganti D min B, A tambah C-nya diganti oleh D min B, sisanya tinggal B dan D. Sama dengan 12. Min B dan B tinggal sisa habis ya. Maka diperoleh D tambah D adalah 2D sama dengan 12. Nilai D-nya 6. Nah, kalau diperoleh D-nya 6, maka untuk menjawab berikutnya tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan. Ini boleh atau yang lain boleh. Nah, sehingga diperoleh, kalau saya ganti kemari, A tambah B tambah C tambah D sama dengan 12. Kalau diganti D-nya sebesar 6, A ditambah B ditambah C tambah 6 sama dengan 12. Nah, ketika B-nya diganti oleh C min A ditambah C min A ditambah C, 6-nya kita pindah ruas, 12 dikurang 6. Maka diperoleh A kurang A nanti habis, C tambah C, 2C, 12 kurang 6, 6, C-nya diperoleh 6 dibagi 2, hasilnya 3. C-nya 3, D-nya 6. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang lain. Nah, kalau sudah kita ganti ya ke sini, boleh ke atas boleh. Kita pakai yang paling bawah. D per C sama dengan D per, maaf ini A. Nah, kalau sudah, karena di sini ada perbandingan kedua dengan yang pertama. Kita ganti nilai D-nya 6. Saya bagi dengan C-nya adalah 3. Sama dengan B per A. 6 bagi 3 adalah 2 sama dengan B per A. Kalau dikali silang, maka diperoleh B sama dengan 2A. Itu untuk yang persamaan perbandingan. Diperoleh persamaan B sama dengan 2A. Nah, ketika saya substitusi ke sini, maka diperoleh A tambah C sama dengan D kurang B. A-nya tetap, C-nya diganti oleh 3, D-nya 6, B-nya diganti oleh 2A. Kita ganti ke kiri, A tambah 2A sama dengan 6 dikurang 3. Maka diperoleh 3A sama dengan 3. A-nya 3 bagi 3, 1. Karena B-nya sudah ada 2A, 2 kali 1 yaitu 2. Maka yang dicari hasil perkalian setiap angka pada bilangan tersebut. Maka A, B, C, D-nya sama dengan A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, dan D-nya 6. Jadi 1236. Dia tersusun dari sebuah bilangan 1, 2, 3, dan 6. Yang dipinta hasil kalinya. Hasil kali 1, 2, 3, dan 6. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 6 diperoleh 1 kali 2 adalah 2, 3 kali 6 18 sama dengan 36. Ini hasil perkalian dari angka. Kita ke nomor 10. Dari sebuah kotak terdiri dari M bola hijau dan N bola putih, akan diambil 2 bola secara acak. Jika jumlah M kali N adalah 100 dan peluang terambilnya 2 bola berwarna beda adalah 10/19, maka nilai M tambah N-nya berapa? Ilustrasinya untuk menjawab soal tersebut, sebuah kotak terdiri dari M buah hijau, N buah putih, akan diambil 2 bola. Nah, karena di sini peluang 2 bola berwarna beda, artinya 1 hijau dan 1 putih. Karena nilai peluangnya sebesar 10/19, maka kita cari dulu peluangnya. Rumus peluang adalah terambilnya 1 hijau, C 1 hijau, total hijaunya M. Karena dan kita kalikan 1 putihnya sebanyak N,
dibagi dengan total pengambilan bola. Dua bolanya 2, totalnya M tambah N. Nah, ingat ya, ilustrasi faktorial CNR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial R faktorial. Sehingga kalau saya ilustrasikan kemari, dia akan menjadi M faktorial saya bagi dengan M min 1 faktorial dikali 1 faktorial adalah 1. Dikali N faktorial dibagi N min 1 faktorial dikali 1 faktorial adalah 1. Kemudian untuk yang bawah akan saya bagi M tambah N faktorial dibagi oleh M tambah N nya kita kurangi 2 faktorial kemudian dikalikan oleh 2 faktorial. Nah, sekali lagi ingat bahwa N faktorial itu perkalian N kali N min 1 kali N min 2 hingga 1, atau bentuk lainnya N faktorial bisa ditulis sebagai N dikali N min 1 faktorial. Maka ini kalau saya urai, karena peluangnya adalah 10/19 diperoleh M kali M min 1 faktorial saya bagi oleh M min 1 faktorial. Kemudian yang berikutnya N dikali N min 1 faktorial saya bagi dengan N min 1 faktorial dikali, ini kita balik ya, menjadi M tambah N min 2 faktorial dikali 2 faktorial saya bagi oleh M tambah N faktorial. Sehingga bentuk yang sama jika dibagi hasilnya 1 diperoleh M kali N dikalikan oleh M tambah N min 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1 yaitu 2. Saya bagi dengan M tambah N faktorial dengan menggunakan sifat ini akan menghasilkan M tambah N dikalikan M tambah N min 1 faktorial gitu ya. Nah, jika sudah, maka 10/19 ini kita letakkan kembali di sini. Sama dengan M kali N-nya di soal adalah 100 dikali oleh M ditambah N min 2 faktorial dikali 2. Saya bagi oleh, nah ini kalau diurai lagi dengan menggunakan sifat faktorial, maka M tambah N saya kalikan dengan M tambah N min 1 M tambah N min 2 faktorial. Ini kita bagi hasilnya 1 ya. Nah, 100 kali 2 adalah 200 dibagi M tambah N kita kalikan dengan M tambah N dikurang 1. Kita misalkan, karena bentuknya sama, A adalah M tambah N. Sehingga 10/19 sama dengan 200-nya tetap, saya bagi A dikali oleh A min 1. Nah, sama-sama kita bagi 10 ya. 10 bagi 10 hasilnya 1. 200 bagi 10 adalah 20. Sehingga kalau dikali silang, A dikali A min 1 sama dengan 20 dikali 19. Maka A-nya sama dengan 20. Atau yang keduanya A min 1-nya sama dengan 19. Diperoleh A-nya 20 dan A-nya juga 20 ya. Maka nilai A adalah 20. Nah, karena A yang dimisalkan sebagai M tambah N, maka diperoleh nilai M tambah N-nya 20. Ini hasil jumlah dari kita ke nomor 11. Jika fx sama dengan ax kuadrat plus b nilai f2b dikurang fb sama dengan 3. Lalu limit x menuju 1 dari fbx dibagi x min 1 sama dengan 2. Maka nilai dari a tambah b-nya berapa? Nah, sekarang karena sudah diberitahukan dari informasi tersebut, karena fx sama dengan ax pangkat 2 tambah b, kalau f2b artinya setiap x-nya diganti 2b. A dikali 2b kuadrat ditambah b, kemudian hasilnya adalah 2 kuadrat 4, b kuadrat dikali a jadi ab kuadrat ditambah b. Kemudian fb-nya sama dengan ini ya, masukin a x-nya diganti oleh b ditambah b, maka diperoleh ab kuadrat ditambah b. Nah, kalau saya kurang f2b dikurang fb,
maka hasilnya akan menjadi B dikurang B kan habis 4AB kuadrat dikurang AB kuadrat. Saya tuliskan dulu agar tidak hilang. Nah, karena di sini F2B dikurang FB-nya 3 sama dengan ini kita kurangkan, hasilnya menjadi 3AB kuadrat. Maka diperoleh AB kuadratnya adalah 3 dibagi 3, hasilnya 1. Hasil dari perkalian A dengan B pangkat 2. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai itu, sekarang diketahui yang kedua. Limit dari X menuju 1 dari FBX dibagi oleh X min 1 sama dengan 2. Karena Fx-nya adalah ini, maka saat X-nya diganti FBX di sini, limit dari X menuju 1, FBX-nya A dikali BX kuadrat ditambah oleh B dibagi oleh X min 1 sama dengan 2. B kuadrat X kuadrat dikalikan dengan A jadi AB kuadrat X per X min 1 ditambah B, limitnya tetap ya, X menuju 1 sama dengan 2. Karena di sini AB kuadratnya 1, maka limit dari X menuju 1, AB kuadrat kita ganti 1 kali X adalah X tambah B, saya bagi dengan X min 1 sama dengan 2. Maaf ini kuadrat. Nah, sehingga diperoleh satu-satunya cara menggunakan Horner. X kuadrat tambah B artinya X kuadrat X pangkat 1 X pangkat 0 ya. Nah, X menuju 1, X sama dengan 1. Nah, masing-masing angkanya 1, karena dia nggak punya X adalah 0, B itu nggak punya X. Nah, kalau sudah, masing-masing kita letakkan 1 kali 1 adalah 1, dijumlah hasil 1 kali 1 adalah 1, dijumlah dapat B tambah 1. Dari sini kamu dapat, jika menghasilkan angka 2, maka ini harus habis atau harus 0. Karena jika tidak habis, maka tidak akan menghasilkan angka 2 di sini. Nah, di sini B tambah 1-nya karena dia harus habis sama dengan harus 0, maka nilai B-nya adalah min 1. Nah, tadi karena nilai AB kuadratnya sudah ada sebesar 1, ketika diganti B-nya min 1 kuadrat, min 1 kuadrat adalah 1, maka diperoleh hasil nilai A-nya adalah 1. Yang dipinta nilai dari A tambah B. A-nya 1, B-nya min 1, dijumlah 0. Nilai dari A tambah B dari nomor 11. Kita ke nomor 12. Data hasil penjualan rata-rata setiap bulan dari toko A. Ada barang buku tulis omsetnya 24 juta dengan keuntungan 25%, lem kertas omsetnya 20 juta, 40%, penggaris omsetnya 10 juta dengan keuntungan 50%, pensil dan pulpen masing-masing 25 juta dan 40 juta dengan keuntungan masing-masing pensil 10%, pulpen 20%. Jika promosi berhasil meningkatkan omset buku tulis, ingat ya, buku tulis dan pensil selama penjualan masing-masing 2 kali lipat, maka keuntungannya berapa si toko tersebut? Yang dicari keuntungan, bukan omset. Nah, otomatis karena kita pelan-pelan saja ya, buku tulisnya adalah 24 juta omsetnya. Tapi karena omset si buku tulisnya 2 kali lipat, maka menjadi 24 dikali 2 sama dengan 48 juta. Nah, karena keuntungannya sebesar 25%, maka 25 per 100 dikali 48 juta. Ini kalau disederhanakan dan dikali hasilnya dapat 12 juta. Kemudian lem kertas. Lem kertas tidak mengalami perubahan karena tertulisnya hanya buku tulis dan pensil. Maka 20 dikali langsung 40% saja. Jadi 20 dikali 40 per 100 diperoleh 8 juta. Kemudian untuk penggaris pun tidak mengalami peningkatan omset, diperoleh 10 dikali keuntungannya 50% atau 50 per 100 dapat 5 juta. Nah, di pensil mengalami peningkatan 2 kali lipat. Untuk pensil sendiri karena omsetnya 25 juta, kita kalikan 2 dulu sebesar 50 juta. Maka untungnya 50 dikali oleh persentasenya 10% saja, maka diperoleh 5
juta. Dan yang terakhir adalah pulpen. Pulpen sendiri adalah 40 dikalikan 20% atau 20 per 100, diperoleh 8 juta. Maka total untungnya tinggal dijumlah sebesar 12 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8. Maka 20 tambah 10 30 tambah 8 38 juta.